Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat serta kasih sayangnya pada hari ini kita bisa melaksanakan satu kegiatan yang sudah menjadi program SMK Negeri 1 Banjar, yaitu kegiatan MPLS bagi siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Salawat dan salam mari kita aturkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita, insya Allah sampai akhir zaman. Baik anak-anakku, siswa-siswi baru SMK Negeri 1 Banjar, sebelumnya Ibu ucapkan selamat untuk kalian semua. Dari sekian ratus pendaftar ke SMK Negeri 1 Banjar, kalian adalah yang terbaik. Alhamdulillah, selamat bergabung dengan SMK Negeri 1 Banjar. Baik anak-anakku, pada kesempatan ini Ibu ingin memperkenalkan. Saya adalah Kepala SMK Negeri 1 Banjar, dimulai dari tahun 2015 sampai dengan hari ini. Nah, anak-anakku, Ibu dalam kegiatan MPLS akan memberikan gambaran tentang apa itu kegiatan MPLS. Kegiatan MPLS adalah kegiatan mengenal lingkungan sekolah, intinya itu. Tentu saja di masa pandemi COVID-19 ini, MPLS tidak bisa kita laksanakan secara tatap muka. Untuk itu, kegiatan MPLS dilaksanakan secara daring. Jadi anak-anakku ada di rumah dan kami sebagai panitia ada di sekolah. Walaupun seperti itu, mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari kegiatan MPLS ini. Baik anak-anakku, Ibu ingin menyampaikan beberapa hal tentang SMK. Tentu saja kalian jauh-jauh hari sebelumnya sudah mencita-citakan kenapa daftar ke SMK. Nah, Ibu ingin menjelaskan bahwa SMK itu berbeda dengan SMA. Tentu saja budaya dan nanti yang harus dijalankan sangat-sangat berbeda. Karena SMK orientasinya adalah bekerja. Jadi harus dari sekarang kalian itu memprediksikan atau menyiapkan diri bahwa kalian itu adalah nantinya untuk siap bekerja. Jadi dari awal, mulai dari sikap, mulai dari persiapan, persiapannya adalah untuk bekerja. Paham mungkin ya anak-anak, karena SMK memang ditujukan untuk bekerja dan hampir 90% tujuan anak-anak yang mendaftar ke SMK adalah untuk bekerja. Tentu saja karena tujuan SMK tadi bekerja, budayanya juga berbeda. Harus sudah budaya kerja, terutama adalah disiplin. Siapkan disiplin, seolah-olah kalian itu memang sudah menjadi karyawan, sudah menjadi pegawai. Bagaimana sikap dan bagaimana yang harusnya dilakukan sebagai pekerja itu harus sudah kalian persiapkan, terutama disiplin. Nah itu makanya nanti dalam kegiatan MPLS ini ada beberapa materi yang akan disampaikan oleh nanti Bapak dan Ibu Guru. Selain itu juga mungkin nanti Bapak dan Ibu Guru akan memperkenalkan diri, apakah sebagai wali kelas, apakah sebagai guru mata pelajaran, supaya kalian bisa mengenal. Juga nanti akan disampaikan beberapa foto atau video tentang lingkungan sekolah, karena memang kalian belum diperkenalkan untuk datang ke sekolah. Tetapi pasti suatu hari nanti ada momen-momen kalian untuk bisa ke sekolah dalam situasi pandemi ini. Tetapi tetap ada protokol kesehatan yang harus dilakukan. Dan berdoalah anak-anakku supaya COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa normal kembali. Kalian bisa bertatap muka dengan kami, Bapak dan Ibu Guru, juga bisa mengadakan pembelajaran secara
normal. Baik anak-anakku, Ibu ingin menyampaikan nanti, boleh kalian catat, karena selama 3 hari untuk kegiatan MPLS ini akan disampaikan beberapa materi pokok yang mungkin ini akan dirangkum dari beberapa Bapak Ibu guru yang akan menyampaikan. Yang pertama adalah kebijakan sekolah. Mungkin kebijakan sekolah Ibu yang menyampaikan seperti tadi, kebijakan sekolah adalah bahwa kegiatan MPLS adalah wajib bagi setiap siswa baru yang baru mulai sekolah di SMK Negeri 1 Banjar. Itu wajib mengikuti walaupun dalam keadaan daring, dan mungkin nanti ada absen untuk membuktikan bahwa anak-anakku ikut dalam kegiatan ini. Juga kebijakan sekolah ini banyak sekali. Nanti anak-anakku daftar ke SMK itu kan sudah dijuruskan. Ada 7 program keahlian yang sudah kalian pilih. Nah, Ibu ingin menjelaskan di kebijakan sekolah ini bahwa untuk jurusan yang kalian pilih itu adalah sudah merupakan satu keputusan yang sudah ditetapkan oleh SMK Negeri 1 Banjar. Dan perlu kalian ketahui, tidak ada jurusan yang lebih baik dari jurusan yang lain. Semua jurusan sama. Semua jurusan memiliki prospek yang bagus. Semua jurusan memiliki masa depan yang baik. Karena bukan hanya jurusannya, tapi siapa orangnya yang ada di jurusan. Jadi kalau memang kamu punya keinginan yang kuat di jurusan apapun, insya Allah jurusan itu menjadi baik untuk kalian. Jadi tidak usah saya ingin ke jurusan ini tapi masuknya di sini. Nah, itu memang tidak bisa menjadi satu hal yang diinginkan, karena memang pada waktu pendaftaran itu sudah ditentukan dengan sistem. Ketika di jurusan ini penuh, tentu saja ada jurusan yang masih kosong, kalian bisa memilihnya. Dan sekali lagi, tidak ada jurusan yang lebih baik dari jurusan yang lain. Dedikasikan ketika kamu sudah ada di jurusan itu, bahwa kamu mampu dan bisa berprestasi di jurusan yang sekarang sudah menjadi jurusan kalian. Itu. Jadi sekali lagi, untuk program atau kebijakan sekolah, ketika sudah ditetapkan penjurusan, itu sudah menjadi mutlak dan sudah masuk di Dapodi. Selamat untuk semua yang masuk ke jurusan manapun, mudah-mudahan kalian sukses sesuai dengan cita-cita. Kemudian ada nanti perkenalan seperti apa yang disebutkan tadi di awal, bahwa nanti perkenalan dengan wali kelas, pengganti Bapak Ibu kalian di sekolah. Jadi kalau di rumah adalah Bapak Ibu kalian sendiri, kalau di sekolah adalah wali kelas. Kalian harus betul-betul dekat dengan ibu wali kelas karena pengganti ayah dan ibu. Apapun persoalannya nanti yang kamu temui, baik persoalan yang berhubungan dengan pembelajaran ataupun hal-hal yang lain, kamu komunikasikan dengan wali kelas sebagai orang tua di sekolah. Makanya kamu harus mengenal nanti. Dan momen ini betul-betul harus menjadi perhatian kalian, karena kalian harus kenal dengan wali kelas. Kemudian juga selain dari wali kelas, juga harus kenal dengan guru program keahlian atau ketua jurusan. Kalau misalkan kalian ada di jurusan BDJP, kalian harus tahu siapa ketua programnya. Kalau di jurusan RPL, siapa ketua programnya. Makanya ini nanti akan ada perkenalan, karena untuk jurusan ini akan berhubungan nanti ketika kamu sudah kelas 11, berhubungan dengan prakerin. Kamu akan selalu berhubungan dengan ketua program keahlian. Jadi kalian harus pula mengenal ketua program keahlian. Kemudian ada kegiatan nanti istighosah. Ada kegiatan istighosah, ini adalah untuk berdoa kita semua, bahwa mudah-mudahan kegiatan pembelajaran di semua tingkat, baik SD, SMP, SMA, SMK, mudah-mudahan bisa normal kembali. Makanya ada satu kegiatan yang diprakasai oleh Irma SMK Negeri 1 Banjar dengan pembinanya atau pembimbing rohis atau kerohanian. Nanti ada istighosah, doa bersama. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Kemudian yang kelima adalah profil sekolah. Nanti akan disampaikan seperti tadi, bahwa mengenal lingkungan, bahwa akan ada tempat-tempat yang memang harus kalian ketahui, ruang guru,
ruang belajar, ruang tata usaha, ruang kepala sekolah, tempat olahraga, dan sebagainya, aula juga, karena kalian akan nanti berinteraksi dengan itu, dan kalian suatu waktu akan membutuhkan itu, kalian harus tahu. Kemudian wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala ini adalah wawasan yang berhubungan dengan lingkungan, karena SMK Negeri 1 Banjar menjadi salah satu yang mendapat penghargaan dari Menteri Lingkungan Hidup ya, tentang bagaimana wawasan Wiyata Mandala SMK Negeri 1 Banjar berhubungan dengan lingkungan. Kemudian yang berikutnya adalah nanti kalian akan mendapatkan kepramukaan, karena pramuka ini adalah menjadi ekskul wajib bagi setiap siswa SMK Negeri 1 Banjar. Karena ekskul wajib, jadi semuanya harus mengikuti. Makanya nanti ada pengetahuan tentang kepramukaan diberikan, karena di pramuka ini betul-betul suatu pembelajaran yang luar biasa. Anak-anak pramuka biasanya anak-anak yang hebat. Anak-anak pramuka biasanya lebih disiplin. Anak-anak pramuka biasanya lebih inovatif. Makanya kepramukaan menjadi satu hal yang wajib diikuti ekskulnya oleh setiap siswa SMK Negeri 1 Banjar. Kemudian ada lagi nanti materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Tentu saja anak-anakku ini sangat penting, karena nasionalisme sekarang sudah mulai menurun. Tapi mudah-mudahan bagi anak-anakku yang baru masuk ini, tetap menjadi Indonesia adalah negara yang kita cintai. Jadi nasionalisme tetap masih tinggi. Saya nanti akan uji kalian apakah bisa lagu-lagu nasional, lagu-lagu, atau biasanya ada yang tidak tahu Pancasila. Nah, ini saya tidak mengharapkan. Kalian harus benar-benar tahu tentang Pancasila, tahu tentang lagu-lagu nasional. Nah, itu nanti ada dalam kesadaran berbangsa dan bernegara. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang belajar efektif. Mungkin ini sampaikan nanti oleh Bapak Ibu Guru yang memang ditugaskan bagaimana caranya belajar yang efektif di SMK Negeri 1 Banjar dalam membekali kalian nanti, baik secara pengetahuan ataupun secara keterampilan. Karena di SMK tentu saja keterampilan adalah yang paling banyak jamnya, karena kalian itu harus kompeten, harus real, kompetensinya harus terlihat, kebisaannya harus terbukti, bukan hanya sebagai teoritis. Jadi prakteknya nanti akan lebih banyak. Kemudian yang selanjutnya adalah pendidikan karakter, di mana pendidikan karakter ini adalah bagaimana menanamkan moral yang baik, karena sangat percuma anak-anaknya pintar tapi tidak sopan, anak-anaknya malah cerdas tapi tidak punya kepribadian yang bagus. Itu juga tidak diharapkan dari anak-anak SMK. Tapi anak-anak SMK selain pintar, inovatif, inovasi, juga memiliki karakter yang baik, memiliki sikap yang baik. Itulah yang diinginkan oleh Jawa Barat. Jabar juara lahir dan batin. Mudah-mudahan tercapai. Kemudian yang selanjutnya adalah tata krama siswa. Tentu saja ini nanti akan dijelaskan, ada yang namanya sanksi poin. Kita memiliki beberapa hal semacam tata tertib yang harus dilaksanakan oleh anak-anakku, sehingga ada sanksi nanti kalau tidak melaksanakan. Nanti ini akan disampaikan, terutama ini disampaikan oleh bagian kesiswaan. Dan yang terakhir adalah pembinaan mental. Ini berhubungan dengan nantinya ada di BP dan BK, bimbingan konseling. Jadi yang ke BP itu sebetulnya bukan hanya anak-anak yang memang mungkin dikategorikan nakal biasanya untuknya, tapi tidak. Kalau sudah SMK itu adalah pembinaan mental. Jadi kalau ingin bekerja tentu saja mental kita harus kuat. Karena untuk bekerja tidak hanya bisa menggunakan pengetahuan dan skill saja, tapi juga mental yang kuat. Nah, itu anak-anakku untuk bahan MPLS nanti sudah terangkum dari materi-materi yang Ibu sampaikan. Mungkin nanti juga kalian akan diberikan panduan-panduannya oleh panitia, dan mudah-mudahan kegiatan MPLS ini benar-benar menjadi satu kegiatan yang membuat kalian menjadi tahu, oh inilah SMK Negeri 1 Banjar. Sekali lagi, selamat untuk kalian.
melaksanakan kegiatan MPLS, laksanakan dengan benar, ikuti semua kegiatan ini, jangan sampai ada yang tidak mengikuti. Ya, jadi sekali lagi untuk membuka kegiatan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan MPLS siswa baru tahun ajaran 2021-2022 dengan resmi dibuka. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, Jabar juara.